warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rimawan dengan NIM 20030111116 dari Prodi Agroteknologi 2 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum transportasi zat hara. Mari simak video ini. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini adalah alat pisau penggaris stopwatch, bahan 2 tanaman pacar air, eosin, vaselin, air, dan 2 aquacup. Adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam praktikum transportasi zat hara ini, yang pertama adalah kita potong pangkal akar tanaman pacar air yang sudah kita sediakan. Langkah yang kedua adalah kita ukur pangkal batang tanaman pacar air ini sepanjang 3 cm dan kita beri tanda pada tanaman. Langkah selanjutnya adalah kita kupas kulit batang tanaman pacar air yang sudah kita ukur sepanjang 3 cm. Kupas semua kulitnya sampai selesai. Dan inilah tanaman yang sudah dikupas. Selanjutnya adalah kita beri perlakuan kepada kedua tanaman pacar air. Pada tanaman pertama kita beri vaselin pada seluruh bagian batang yang sudah kita kupas. Kita olesi vaselin secara merata. Hal ini untuk melihat pengangkutan zat hara dari jaringan silen. Pada tanaman yang kedua, kita beri vaselin pada bagian pangkal batangnya saja untuk melihat pengangkutan zat hara melalui jaringan floem. Langkah selanjutnya adalah kita isi aquacup ini dengan air. Kita isi 3/4 bagian. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan larutan eosin ke dalam masing-masing aquacup. Satu aquacup kita beri 1 larutan eosin. Kemudian kita aduk secara merata. Langkah selanjutnya adalah kita rendam tanaman pacar air yang telah kita beri perlakuan. Ini perlakuan pada seluruh lapisan batang yang sudah kita kupas, dan ini perlakuan pada pangkal batang yang diberi vaselin. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Kita ukur selama 30 menit. Kemudian kita angkat tanaman pacar air dan akan kita belah untuk melihat transportasi zat hara pada tanaman. Tanaman pacar air kita setelah 30 menit. Ini pacar air yang kita beri perlakuan pertama, yaitu kita beri vaselin pada seluruh bagian batang yang sudah kita kupas. Sedangkan ini adalah tanaman pacar air yang kita beri vaselin pada pangkal batangnya.
Pada praktikum transportasi zat hara pada tanaman pacar air yang kita lakukan, kita peroleh hasil bahwa pada jaringan xilem yang kita tutupi dengan vaselin, kita peroleh tinggi larutan eosinnya adalah 8 cm, dengan kecepatan transportasinya adalah 0,04 mm per detik. Kecepatan transportasi ini dapat kita ukur dengan menggunakan rumus tinggi larutan eosin dibagi dengan waktu yang tersedia. Sedangkan pada jaringan floem yang kita tutupi dengan vaselin, kita peroleh tinggi larutan eosinnya adalah 20 cm, dengan kecepatan transportasinya adalah 0,11 mm per detik. Dari praktikum yang dilakukan, kita ketahui bahwa transportasi zat hara pada perlakuan pertama lebih besar dibandingkan pada perlakuan kedua. Hal ini dikarenakan pemberian vaselin yang berbeda pada bagian tanaman pacar air tersebut. Pada perlakuan pertama, tanaman pacar air diberi vaselin pada bagian batang yang dikupas, sehingga floemnya akan tertutupi. Sedangkan pada perlakuan kedua, tanaman pacar air diberi vaselin pada bagian pangkal batangnya, sehingga jaringan xilemnya tertutupi. Dari hal ini jelas bahwa transportasi zat hara pada tanaman pacar air ini lebih besar jika melalui jaringan xilem, yaitu menutupi bagian floem dengan menggunakan vaselin. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari praktikum ini yaitu transportasi zat hara adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Secara umum, proses transpirasi zat hara pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan air dan garam mineral di luar pembuluh pengangkut atau biasa juga disebut dengan ekstravaskuler, dan pengangkutan air melalui pembuluh pengangkut atau intravaskuler. Dan yang kita lakukan pada praktikum ini adalah pengangkutan secara intravaskuler. Jaringan xilem memiliki peran dalam mengangkut air dan bahan-bahan mineral dari dalam tanah ke tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan floem berperan untuk mengangkut hasil-hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Hal inilah yang mengakibatkan pengangkutan zat hara pada jaringan xilem lebih besar dibandingkan pada jaringan floem. Sekianlah praktikum yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.